Jadi selama 5 kali sudah kita laksanakan dengan menghadirkan beberapa ustadz, diantaranya Ustadz Syafiq Basalamah, diantara Firanda ya Ustadz Syafiq Basalamah, dan tidak ada persoalan. Namun yang anehnya lagi ya, ini ada berita lagi nih, Ansor Surabaya resmi laporkan panitia pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini kita akan membahas kembali lagi, yaitu tentang pembubaran kajian oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA hafizhahu ta'ala, yaitu oleh Banser ataupun Ansor. Namun teman-teman, ada yang aneh ya, ada yang janggal dengan pembubaran kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA ini. Karena beliau, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, itu sudah banyak kali mengisi kajian ataupun diundang oleh Yayasan Masjid As-Salam tersebut. Itu kalau nggak salah itu ada sampai 5 kali beliau mengisi kajian di tempat masjid tersebut ya. Namun baru kali ini kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA itu dibubarkan. Padahal sebelumnya itu aman-aman saja. Dan bahkan Ustadz Dr. Firanda Andirja MA hafizhahu ta'ala juga pernah mengisi kajian di tempat masjid tersebut, yaitu Masjid As-Salam. Dan Masjid As-Salam itu bukan hanya golongan Salafi saja yang diundang, namun ada juga Muhammadiyah yang mengisi kajian di tempat tersebut, dan ada juga Aswaja NU. Nah teman-teman, jadi ini ada yang janggal kan, jadi ya, kok tiba-tiba kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA ini dihentikan, padahal sebelumnya beliau pernah mengisi di Masjid As-Salam tersebut. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan penjelasan dari pimpinan yayasan ataupun takmir masjid tersebut ya. Oke, mari kita simak videonya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu ya, bahwa Yayasan Masjid As-Salam Purimas ini letaknya sangat strategis sekali, yaitu perbatasan antara kota Surabaya dengan Sidoarjo. Kalau mau ke bandara selalu lewat, mau kemana-mana selalu aksesnya lewat ya, jadi sangat strategis. Sehingga visi dan misi daripada Masjid As-Salam ini adalah untuk pusat kajian Surabaya Timur, sehingga di masjid ini memang secara rutin menghadirkan ustadz-ustadz, ulama-ulama, para kiai untuk memberikan kajian. Bahkan setiap hari di masjid ini ada kajian yang diisi oleh beberapa unsur ya. Jadi tidak hanya dari kelompok NU, tetapi juga Muhammadiyah, mungkin dari Salafi dan sebagainya. Intinya adalah kajian yang diisi oleh para ulama, ustadz dari faham dari ahli sunnah wal jamaah. Nah teman-teman, jadi Masjid As-Salam ini bukan hanya diisi golongan satu doang ya, namun ada dari golongan Muhammadiyah dan dari kelompok Aswaja NU ya, dan dari kelompok yang lainnya ya. Namun ini lebih menarik lagi ya pembahasannya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja, mari kita lanjutkan ya. Kehadiran dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini kan memang bukan kali pertama di masjid ini ya Pak ya. Namun kemarin memang terjadi kericuhan. Kalau boleh dipaparkan bagaimana kronologinya dan penyebab atau alasan penolakan dari Ustadz Basalamah ini seperti apa? Sebenarnya kajian yang diisi oleh Ustadz Basalamah tadi malam itu sebenarnya untuk yang ke-6 kalinya ya. Nah teman-teman ya, yang ke-6 kalinya ternyata beliau itu Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah mengisi kajian di tempat Masjid As-Salam ini sudah ke-6 kalinya. Nah, namun ini mengherankan ya, kok bisa ya baru kali ini beliau ini dihentikan oleh Banser. Ini ada apa ya? Jadi selama 5 kali sudah kita laksanakan dengan menghadirkan beberapa ustadz, diantaranya Ustadz Syafiq Basalamah, diantara Firanda ya Ustadz Syafiq Basalamah, dan tidak ada persoalan di masjid ini. Hanya mungkin malam tadi itu ada sedikit gesekan ya. Mungkin ini dimulai dengan adanya surat yang kami terima dari
teman-teman Banser ya, Ansor yang ya, keberatan kalau yang diadakan keberatan. di masjid ini menghadirkan Ustadz Syafiq Basalamah. Nah, dengan keberatan itu kami mengundang ya dari Kapolsek, kemudian dari unsur NU, Iya. kemudian dari Banser sendiri ya. Ah, Ada beberapa yang hadir pada saat itu, juga tokoh-tokoh ulama dari NU ya, yang intinya adalah kami tidak keberatan kalau mm-mm. kajian yang akan dilaksanakan itu ditunda atau ditiadakan ya, Ditiadakan ya. karena atas dasar permintaan memenuhi daripada teman-teman dari Banser. Nah, Nah, teman-teman, jadi semestinya Banser ini tidak memiliki wewenang ya untuk menghentikan kajian Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah. Ya, memang sebelumnya juga beliau itu mengisi di masjid tersebut itu sudah sampai kelima kali dan ini yang keenam ya, dan tidak ada masalah. Ini ada apa ya dengan Banser ini ya yang tiba-tiba ya datang menghentikan ya. Ya walaupun mereka ini sudah mengirim surat, namun ini kan aneh ya teman-teman ya. kemudian kami sudah mengundang ke para jamaah melalui Hmm. medsos. Jadi antara kami menyepakati untuk membatalkan, menunda itu, Mm-mm. dengan kami sudah mengundang karena waktunya Iya. hanya 1 hari ya. Nah, intinya Oh. malam tadi itu ada sebagian jamaah yang sudah tahu memang itu Mm-mm. ditiadakan. Nah, tapi Iya. ada juga yang mungkin dia tidak membaca Iya ya. perkembangannya bahwa itu di Hmm. Masjid As-Salam tidak jadi gitu loh. Oh Nah, iya iya. karena itu tadi mereka ada yang datang, Ada yang namun datang. juga dari teman-teman Banser juga datang dengan Hmm. berpakaian seragam Banser ya. Allahu Kemudian Akbar. Allah. Banser menganggap loh, kok Masjid As-Salam tidak komitmen tetap jadi, padahal Ustadz Syafiq itu tidak jadi datang ke Masjid As-Salam Purimas. Oh. Baik, artinya ada salah paham antara jamaah ya Pak ya. Tapi kalau terkait dengan surat yang diajukan oleh Banser, adanya tudingan alasan kenapa penolakan terjadi itu dengan beberapa hal, salah satunya mencegah untuk umat beragama ini terpecah belah dan lain sebagainya, apakah benar? Saya kira keberadaan Ustadz Syafiq Basalamah siapa yang tidak tahu ya. Beliau kan sering ceramah di mana-mana, kita bisa lihat di YouTube ya, di televisi. Kita tahulah sekelas Ustadz Syafiq Basalamah tidak seperti itu ya. Iya. Yang kami lihat ya, tidak seperti itu, berupaya seperti yang ditudingkan oleh Banser tadi. Saya kira Iya. mungkin itu hanya kesalahpahaman saja. Kajiannya tentang apa Pak? Ya, semestinya ya bukan kesalahpahaman ya. Memang itu yang dituduhkan itu ya memang tidak benar ya. Ya, memang itu adalah termasuk fitnah ya yang dituduhkan bahwa Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah itu dituduh sebagai pemecah belah ya. Lalu kemudian disebut sebagai Wahabi dan macam-macam ya. Dan ujaran kebencian dari mana ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya jawaban dari pimpinan Yayasan Masjid As-Salam ya. Dan ternyata memang Banser ini ya itu mengirim surat lalu kemudian eh, menyuruh untuk dihentikan ceramah Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah. Namun Banser ini tidak memiliki wewenang untuk menghentikan ceramah tersebut ya. Ya bagaimana ya teman-teman ya, soalnya kan masjid tersebut itu juga menghadirkan ustadz-ustadz di luar kelompok Salafi juga ya, seperti Muhammadiyah, NU, Salafi, mungkin Jamaah Tabligh juga ya. Dan Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah juga sudah sampai yang kelima kali dan keenam kalinya ini ya beliau mengisi kajian di Masjid As-Salam. Dan sebelum itu juga ada Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah ya. Ini ada apa ya teman-teman ya? Namun yang anehnya lagi ya teman-teman ya. Namun yang anehnya lagi ya. Ini ada berita lagi nih. Ansor Surabaya resmi laporkan panitia pengajian Ustadz Syafiq Rizal Basalamah ke polisi ini ya. Padahal ya mereka datang ya menggeruduk lalu kemudian memprovokasi jamaah. Nah, sekarang mereka ini malah melaporkan ke polisi. Ini kan kayak kanak-kanak ya teman-teman ya. Nah, saya bacakan ini ya. Gerakan Pemuda GP Ansor ataupun Banser resmi melaporkan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pengajian Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah ya, yaitu di Masjid As-Salam Purimas, Gunung Anyar, Surabaya. Dan sebelumnya pengajian ini berakhir ricuh usai mendapatkan penolakan dari Banser ya. Ini Sekretaris GP Ansor Surabaya Rizam Syafiq mengatakan ya,
Laporan ini dilayangkan ke Polrestabes Surabaya. Masa dari GP Ansor Banser yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor mendatangi Mapolrestabes Surabaya pada Kamis 22 malam sekitar pukul 11 ya. Malam tadi kami mendatangi Polrestabes Surabaya atas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh panitia dan yayasan. Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 11 malam sampai sekitar 4 pagi ya. Subhanallah ya teman-teman ya. Mereka yang membubarkan, lalu kemudian mereka ini dengan kasarnya memprovokasi umat. Nah, sekarang malah mereka ini lapor ke polisi. Subhanallah, ini kayak kanak-kanak gitu ya teman-teman ya. Allah Akbar ya teman-teman ya. Dan ini jangan sampai terulang kembali ya. Di masjid tersebut juga mendatangkan ustadz-ustadz yang berbeda dengan Ustadz Syafiq ya. Berbeda kelompok juga, itu juga mereka bolehkan. Namun yang anehnya kenapa tiba-tiba ya ini mereka melayangkan surat ya untuk menghentikan ceramah Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah ya. Banser itu tidak memiliki wewenang untuk menghentikan ceramah Ustadz ya. Dulu juga Ustadz Felix Xiao, kemudian Ustadz Hanan Ataki juga dibubarkan. Itu tidak memiliki hak sama sekali. Malah lapor ke polisi, panitia dilaporkan ke polisi. Jadi bacaan ini datang kemudian membuat kerusuhan dan akhirnya ya terjadilah ini ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya yang bisa saya sampaikan bahwasanya ya Banser ini memang mereka ini suka membubarkan pengajian ya. Bukan satu kali dua kali, banyak ya yang dibubarkan itu. Namun anehnya ya, pengajian yang isinya dangdutan, menghadirkan biduan ya. Lalu kemudian acara Maulid Nabi ini malah menghadirkan biduan juga ya, dan Banser juga ikut berjoget. Inilah justru yang semacam itu yang harus dihentikan, harus dibubarkan. Ini malah pengajian yang bagus, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini malah dibubarkan. Ya, coba teman-teman kita harus berpikir cerdas. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.